Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menempuh PDR. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik anak-anakku, langsung kita mulai. Pada pembelajaran 2 minggu yang lalu, kita sudah memulai materi tentang metabolisme. Kemudian kita sudah belajar tentang enzim dengan sifat-sifatnya. Kemudian pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang katabolisme karbohidrat. Nah, ini pada bagian yang ketiga dari metabolisme, akan kita bahas tentang anabolisme karbohidrat. Seperti kita ketahui bahwa dalam metabolisme ada dua reaksi besar, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kemarin sudah kita pelajari tentang perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Kita ulang sebentar. Anabolisme itu reaksi kimia dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Biasanya umumnya memerlukan energi. Nah, contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Namun yang kita pelajari pada materi hari ini hanya tentang fotosintesis saja. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau atau makhluk hidup yang berklorofil. Jadi syarat utamanya adalah mereka punya klorofil. Dan yang kita pelajari nanti lebih spesifik kepada tumbuhan hijaunya saja. Berikutnya, pada reaksi fotosintesis nanti hasil akhirnya, hasil utamanya adalah glukosa dari substrat atau dari bahan CO2. CO2 ini diperoleh tumbuhan melalui udara sehingga masuknya lewat stomata. Sedangkan H2O atau air diperoleh tumbuhan ini dari dalam tanah, maka masuknya lewat akar. Kemudian nanti membutuhkan bantuan berupa cahaya matahari sebagai sumber energi utamanya dan juga klorofil dalam tubuhnya atau di dalam daun untuk menyerap energi cahaya tersebut, ya, terutama cahaya violet, biru, dan merah. Nah, prosesnya yang seperti yang kita lihat ada 6 CO2, kemudian ditambah 6 H2O, kemudian terjadi reaksi. Nah, perlu diingat bahwa reaksi di sini ini adalah reaksi kimia yang panjang tentu saja, dan ini hanya dipersingkat saja, karena nanti hasil akhirnya adalah C6H12O6 dan 6O2. Sekarang kita lihat tempat terjadinya. Secara individu atau secara organisme, fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Kemudian kalau lebih spesifik lagi, terjadi pada organ, daun dan batang yang masih hijau. Kemudian lebih spesifik lagi terjadi pada sel, kalau pada daun itu pada sel mesofil, palisade atau sel bunga karang, ya, yang kaya dengan kloroplas. Jadi organelnya kloroplas. Tahap fotosintesisnya ada dua, ada reaksi terang dan reaksi gelap atau disebut sebagai siklus Calvin-Benson. Nah, perbedaannya pada reaksi terang dan reaksi gelap ini dilihat dari namanya, reaksi terang butuh cahaya, reaksi gelap tidak butuh cahaya. Nah, ini kembali kita lihat. Ini ada pada daun kemudian diiris secara melintang, maka di bagian ini dan bagian ini kaya dengan klorofil. Nah, kalau kemudian diperbesar, maka jadinya seperti ini klorofilnya. Nah, di sini ada stroma. Stroma itu bagian klorofil yang kosong, nanti ditempati oleh hasil fotosintesis glukosa ataupun oksigen. Kemudian di sini ada tilakoid dan grana. Apa perbedaan tilakoid dan grana? Kalau tilakoid itu ini bayangkan ini seperti tumpukan uang logam, ya, tumpukan uang logam. Maka kalau satu keping itu dianggap sebagai tilakoid. Tapi kalau bertumpuk-tumpuk atau tumpukan tilakoid tadi disebut sebagai grana. Nah, tadi reaksi terang itu terjadinya di grana,
sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Ini tahap fotosintesis, kita lihat perbedaannya. Pada reaksi terang terjadinya di grana, kemudian yang diperlukan cahaya klorofil enzim H2O NADP+, nanti akan menghasilkan oksigen NADPH ATP. Kemudian di reaksi gelap terjadinya di stroma, diperlukan NADPH, ATP, CO2, enzim Rubisco, RUBP, dan dihasilkan glukosa. Jadi perlu diingat bahwa fotosintesis itu hasil akhirnya adalah glukosa. Nah, pada reaksi terang itu dihasilkan NADPH dan ATP. Inilah yang kemudian dipakai dalam reaksi gelap. Nah, reaksi gelap nanti akan menghasilkan glukosa. Jadi seperti itu. Jadi tahapan reaksi terang itu merupakan perantara untuk menjadi reaksi gelap. Berikutnya, kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, reaksi terang. Jadi reaksi terang tadi memerlukan cahaya, kan begitu. Maka di sini ada yang namanya fotosistem. Ya. Fotosistem itu foto cahaya, sistem suatu perangkat yang membutuhkan cahaya. Di sini fotosistem 1 dikenal sebagai P700, ini merujuk pada panjang gelombang yang digunakan atau yang diserap, yaitu 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2, nama kodenya atau nama lainnya P680, ini merujuk juga pada panjang gelombang yang bagus untuk diserap, yaitu 680 nanometer. Proses reaksi terang sendiri, ini ada dua jenis, ada reaksi transfer elektron siklis dan transfer elektron non-siklis atau linier. Nah, ini perangkat fotosistem yang ini, bayangkan ini ada di dalam di atas tilakoid ya, pada membran di atas tilakoid yang dibayangkan sebagai satu keping uang logam tadi ya. Dan yang hijau-hijau bulat-bulat ini adalah, ini namanya pigmen fotosintesis. Ya, pigmen fotosintesis. Jadi dalam satu fotosistem itu pigmen fotosintesisnya bisa ratusan, ya, bisa ratusan artinya banyak. Nah, ini prinsip kerjanya, kalau mungkin kalian lebih suka fisika, prinsip kerjanya hampir sama dengan sel surya. Atau bisa jadi sel surya itu ide pokoknya justru dari peristiwa fotosistem ini. Jadi ini foton itu energi cahaya mengenai pigmen fotosintesis, lalu pigmen fotosintesis akan melepaskan elektron. Jadi melepaskan elektron ini secara acak, nanti loncat-loncat gitu ya. Kalau aliran listrik kan ada loncatan elektron. Kemudian dikumpulkan oleh klorofil A. Ini klorofil A, nanti elektron ini akan diberikan kepada penerima elektron primer. Ini ada, jadi ini seperti instalasi di mana menggunakan energi cahaya memanfaatkan adanya loncatan elektron, lalu elektronnya dikumpulin gitu, kira-kira mudahnya begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan transfer elektron non-siklis atau linier. Nah, pada transfer elektron non-siklis itu melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, kita mulai dari fotosistem 2 dulu, rangkaian fotosistem, kemudian menghasilkan loncatan elektron. Di sini juga terjadi fotolisis. Jadi fotolisis itu adalah pemecahan molekul air H2O menjadi H plus dan O. Ya. Jadi disinilah sudah dihasilkan oksigen dalam fotosintesis. Ya. Kemudian ini rangkaiannya masih berlanjut, diterima oleh tadi pengumpul elektron atau akseptor primer, kemudian nanti digunakan untuk menghasilkan ATP. Masuk ke dalam fotosistem 1, menghasilkan elektron juga, dikumpulkan oleh pengumpul elektron, kemudian nanti digunakan untuk menghasilkan NADPH.
Jadi dalam singkatnya, dalam transfer elektron non siklis ya, dihasilkan dihasilkan oksigen, kemudian dihasilkan ATP, dan dihasilkan NADPH. Sedangkan pada transfer elektron siklis, karena hanya melibatkan fotosistem saja, nah ini yang siklisnya di mana sih? Jadi elektron ini dikumpulkan sama dengan tadi, dikumpulkan oleh akseptor pengumpul, kemudian digunakan untuk membuat ATP. Tapi kemudian elektronnya tadi balik lagi ke fotosistem 1, sehingga di sini hanya dihasilkan ATP. Ya, kalau tadi jadi lebih transfer elektron yang non siklis itu hasilnya lebih banyak ya, karena di situ ada ATP, ada oksigen, ada NADPH. Sedangkan pada yang elektron siklis hanya dihasilkan ATP. Nah, ini rangkumannya kira-kira begini. Pada transfer elektron non siklis yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 dihasilkan O2, NADPH, dan ATP. Sedangkan pada transfer elektron siklis hanya melibatkan fotosistem 1 dan dihasilkannya ATP saja. Kita masuk pada reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Ya, lengkapnya begitu ya. Yang tadi dibutuhkan adalah ATP dan NADPH. Ingat, ATP dan NADPH tadi ini diperoleh dari reaksi terang. Ya, NADP dan NADPH diperoleh dari reaksi terang. Kemudian ada dua tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap reduksi. Nah, seperti apa sih tahapannya? Nah, kita lihat 3 tahapan siklus Calvin itu. Pertama, tahap fiksasi. Jadi ribulosa bifosfat RUBP mengikat CO2 untuk membentuk 3 fosfogliserat atau PGA. Kemudian ada tahap reduksi. PGA diubah menjadi DPGA 1,3 difosfogliserat. Selanjutnya DPGA diubah menjadi PGAL atau G3P. Kemudian ada juga tahap regenerasi. Terjadi pembentukan kembali RUBP dari PGAL dan sebagian PGAL membentuk glukosa. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini. Namanya siklus. Kalau siklus itu berarti ada perputaran. Balik lagi. Mana perputarannya? Tadi awalnya itu dimulai dari RUBP. Maka kemudian nanti hasil akhirnya pada perputaran berikutnya dihasilkan juga RUBP. Nah, memasukkan CO2 nanti untuk menghasilkan glukosa. Ya. Jadi ini efek sampingnya. Tujuannya menghasilkan glukosa, kemudian ada perputaran di situ, makanya disebut siklus. Indikasinya kalau siklus itu awal dan akhirnya sama, yaitu terbentuknya ribulosa bifosfat atau RUBP. Nah, ini tadi gambarnya, lihat gambarnya. Ini fiksasi pengikatan ya, fiksasi itu pengikatan. Fiksasi pengikatan CO2 yang ada di sini oleh RUBP. RUBP-nya di sini. Menjadi PGA. Jadi PGA. Nah, ini juga memerlukan ATP. ATP ini dari mana? ATP-nya dari siklus terang. Ini dari siklus terang. Dari reaksi terang. Kemudian juga memerlukan NADPH. Ini juga dari reaksi terang. Kemudian membentuk 12 GDP. Nah, ini kira jumlahnya ini kan 12. 2 GDP nanti untuk membentuk glukosa, sedangkan 10 GDP yang lain dengan bantuan ATP nanti membentuk RUBP lagi. Ya, jadi dari PGA direduksi menjadi G3P atau PGAL. Kemudian dari PGAL ini
2 masuk ke menjadi glukosa, 10 mengalami regenerasi menjadi RUBP. Nah, secara singkat seperti ini kira-kira. Jadi, ini posisinya di dalam kloroplas. Posisinya di dalam kloroplas ada cahaya matahari masuk dalam reaksi terang. Dalam reaksi terang itu dibutuhkan H2O, dihasilkan O2. Hasil reaksi terang itu yang dipakai ATP dan NADPH masuk ke siklus Calvin. Dalam siklus Calvin dibutuhkan CO2, dihasilkan glukosa. Siklus Calvin juga menghasilkan ADP dan NADP yang nanti dipakai lagi dalam reaksi terang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini ternyata oksigen itu hanya efek samping ya, efek samping. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi sudah cukup paham, dan seperti biasa ada latihan soal untuk kalian menggunakan Google Form untuk kelas 12 IPA 1, linknya gigi.gg garing anabolisme MIPA 1. Sedangkan untuk kelas yang lain ini bisa dilihat, hati-hati untuk anak IPA 1 linknya agak berbeda sendiri, yang lainnya agak-agak mirip ya. Jadi diperhatikan penulisannya dan ejaannya. Seperti biasa, Google Form ini juga di password, jadi kalian hanya bisa lihat si jam atau waktu mengerjakannya sesuai jam pelajaran biologi, sesuai dengan jadwal. Nah, nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, nanti ketemu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tipe pengikatan CO2. Ini biasanya kadang-kadang ditanyakan di ujian masuk perguruan tinggi, tapi untuk anak SMA ini jarang ditanyakan ya. Jadi berdasarkan cara mengikatnya CO2 daripada fiksasi oleh RUBP tadi, itu tanaman itu dibedakan menjadi 3. Ada tanaman yang namanya tanaman C3, ada tanaman C4, atau tanaman, dan yang 3 tanaman camp. Jadi untuk yang anak-anak olimpiade mungkin udah paham yang ini. Singkatnya begini, tanaman C3 itu produk fiksasi karbonnya senyawa berkarbon 3. Contoh tanamannya misalnya padi, gandum, kedelai, polong-polongan. Kemudian menggunakan enzim Rubisco dalam mengikat CO2 oleh RUBP. Tanaman C4 dinamakan C4 karena nanti hasil fiksasi karbonnya itu berkarbon 4 ya, C-nya ada 4 ya. Contohnya misalnya tebu, jagung, atau jenis tumbuhan rumput-rumputan gitu ya. Kemudian ini nanti enzimnya untuk mengikat atau untuk fiksasi CO2 juga berbeda. Tanaman camp, ini uniknya tanaman camp itu disebut sebagai tanaman sukulen ya, atau penyimpan air, misalnya kaktus, nanas, dan dia punya kebiasaan, jadi kalau pada siang hari stomatanya tertutup ya, untuk mempertahankan air, tapi efek sampingnya CO2-nya nggak bisa masuk. Jadi nanti ada perbedaan waktu proses pada reaksi gelapnya. Pada malam hari stomatanya terbuka untuk mengambil CO2 dan menggabungkannya dalam beberapa asam organik. Materi terakhir yaitu tentang hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi kalau kita makan makanan, biasanya di situ ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kalau kita makan ini, kalau ada nasinya karbo, ada tempenya protein, dan juga mungkin biar sedap pakai lemak. Nah, masih ingat di materi kelas 11 karbohidrat, protein, lemak ini kan kemudian dicerna ya, kemudian diserap oleh usus atau diabsorpsi. Maka bentuk absorpsinya biasanya nanti terakhirnya, kalau karbohidrat itu bentuknya glukosa,
Kalau protein bentuknya asam amino, kalau lemak biasanya asam lemak atau dan gliserol. Kemudian ini pun mengalami respirasi di respirasi sel. Masih ingat tentang asetil-CoA? Oke, asetil-CoA ya senyawa awalan ketika masuk dalam siklus asam sitrat atau nama lainnya siklus Krebs. Sehingga ini maksudnya ada 3 anak panah di sini. 1, 2, 3 ini adalah jika orang jika orang butuh energi tapi cakupan kesediaan glukosanya sedikit, nggak cukup untuk memproduksi energi itu, maka dia bisa mengambil dari asam amino, bisa mengambil dari asam lemak, ya. Masuknya kemana? Jadi mereka semua, asam amino, asam lemak itu melalui proses yang panjang diubah dulu ke dalam asetil-CoA, baru kemudian bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, jadi ini saling mengganti antara glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol itu saling mengganti. Dan ini bisa digunakan dalam menjelaskan tentang misalnya diet, ya, tentang diet misalnya. Kenapa mengurangi karbohidrat, makannya ngurangin karbo atau no karbo misalnya, itu berat badannya turun. Ya, karena dia dipaksa untuk membakar lemak dan membakar proteinnya, gitu. Sehingga cadangan lemaknya berkurang. Kenapa berkurang? Karena masuk ke sini semua nih, masuk ke dalam siklus Krebs. Itu ya, kira-kira begitu. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, bermanfaat juga buat Bapak, dan jangan lupa tugasnya dikirimkan tepat waktu ya. Tepat waktu, jangan sampai overtime, jangan sampai kelewat waktunya. Untuk minggu depan, setelah pembelajaran ini secara teori sudah selesai. Untuk minggu depan kita jadwalkan untuk praktek. Secara teknis nanti Bapak buat video atau cari video tentang praktek, dan kalian akan diminta untuk membuat laporan. Itu pekan depan. Jadi kalau kalian mau running duluan, mau belajar duluan, boleh kalian buka-buka YouTube atau buka-buka video-video yang lain yang tentang percobaan berkaitan dengan metabolisme. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.